Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang akuntansi. Perkenalkan, nama Ibu Isni Mardiani. Ibu guru PKM di SMK 14 Jakarta, mengajar siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu nggak sendirian loh. Ibu ditemani guru pamong Ibu, Pak Giraldi Sapta. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang akuntansi, perkenalkan saya Giraldi Sapta Bramanta. Saya guru pamong dari SMK Negeri 14 Jakarta sebagai guru produktif akuntansi. Pada kesempatan kali ini kalian semua akan mempelajari tentang mata pelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar ayat jurnal penyesuaian. Nah, tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Yang kedua, yaitu menyebutkan akun-akun apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian dalam perusahaan dagang. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis transaksi penyesuaian dalam perusahaan dagang. Lalu apa ya fungsi dari ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang? Ya, AJP atau ayat jurnal penyesuaian itu bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun-akun, baik itu akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal, maupun akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, agar bisa menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, akun-akun apa ya yang perlu dilakukan penyesuaian dalam perusahaan dagang? Nah, ada 8 akun, yaitu yang pertama, persediaan barang dagang. Yang kedua, yaitu perlengkapan. Yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Lalu yang keempat, yaitu pendapatan diterima di muka. Lalu yang kelima, ada beban yang masih harus dibayar. Keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Ketujuh, ada penyusutan. Dan yang kedelapan, ada piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, ada 2 metode yang digunakan dalam menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Yang pertama yaitu metode ikhtisar laba rugi, yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan. Untuk metode yang pertama yaitu metode ikhtisar laba rugi, pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Contohnya, pada tanggal 1 Desember, saldo persediaan barang dagang yaitu 500.000. Sedangkan pada akhir periode, saldo persediaan barang dagang yang ada itu 350.000. Nah, jadi bagaimana ya jurnal yang harus kita buat? Ya, jurnal yang harus kita buat yaitu ada 2. Yang pertama, untuk persediaan barang dagang awal. Nah, untuk penyesuaiannya yaitu di sebelah debit ada ikhtisar laba rugi dan sebelah kredit yaitu persediaan barang dagang awal. Masing-masing totalnya sebesar 500.000. Sedangkan untuk penyesuaian barang dagang akhir itu yaitu di sebelah debit yaitu persediaan barang dagang akhir. Sedangkan di sebelah kredit yaitu ikhtisar laba rugi. Selanjutnya yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan. Untuk metode harga pokok penjualan ini berbeda dengan metode ikhtisar laba rugi. Jika ikhtisar laba rugi itu menggunakan akun persediaan barang dagang aja, tapi di metode harga pokok penjualan ini ada 4 akun lagi yang harus disesuaikan, yaitu yang pertama adalah pembelian, lalu yang kedua yaitu beban angkut pembelian,
Lalu yang ketiga yaitu retur pembelian dan potongan harga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu potongan pembelian. Nah, contohnya diketahui persediaan barang dagang awal itu sebesar 6.500.000, lalu ada pembelian sebesar 35 juta, kemudian ada retur pembelian dan potongan harga sebesar 650.000, lalu ada beban angkut pembelian sebesar 250.000, kemudian ada potongan pembelian itu sebesar 200.000, dan yang terakhir ada persediaan barang dagang akhir sebesar 10 juta. Nah, lalu bagaimana melakukan penyesuaian untuk metode harga pokok penjualan? Ya, untuk metode harga pokok penjualan banyak yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, untuk menyesuaikan persediaan barang dagang awal, yaitu seperti biasa, yaitu di debit, yaitu ada HPP, dan di kreditnya ada persediaan barang dagang awal. Masing-masing nilainya sebesar 6.500.000. Selanjutnya, untuk penyesuaian pembelian. Untuk penyesuaian pembelian, yaitu di sebelah debitnya ada HPP dan di sebelah kreditnya ada pembelian. Nah, masing-masing nilainya adalah 35 juta. Nah, selanjutnya untuk penyesuaian beban angkut pembelian, yaitu di sebelah debit ada HPP dan di sebelah kredit itu ada beban angkut pembelian. Nah, masing-masing nilainya yaitu sebesar 250.000. Masih dalam metode harga pokok penjualan, selanjutnya yaitu penyesuaian untuk retur pembelian dan potongan harga. Nah, yaitu di sebelah debitnya ada retur pembelian dan potongan harga, kemudian di sebelah kreditnya itu ada HPP sebesar masing-masing 650.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk potongan pembelian. Nah, untuk potongan pembelian di sebelah debit ada potongan pembelian dan di sebelah kreditnya ada HPP. Masing-masing nilainya yaitu 200.000. Selanjutnya, untuk penyesuaian persediaan barang dagang akhir, yaitu di debit ada persediaan barang dagang akhir, lalu di kredit itu ada HPP. Masing-masing nilainya yaitu 10 juta. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian akun perlengkapan. Untuk penyesuaian akun perlengkapan berarti penurunan pada perlengkapan yang diakibatkan karena ada pemakaian. Nah, lalu sehingga harus disesuaikan di akhir periode agar terlihat keadaan sebenarnya. Lalu, selisih antara perlengkapan awal dengan perlengkapan akhir itu disebut dengan beban perlengkapan. Nah, jika di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan, maka di jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban perlengkapan. Contohnya, persediaan perlengkapan di neraca saldo sebesar 3 juta. Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik, jumlah persediaan perlengkapannya yaitu sebesar 1.700.000. Nah, maka buatlah ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2018. Berarti jawabannya jurnal penyesuaiannya di sebelah debit yaitu beban perlengkapan toko dan di sebelah kredit yaitu perlengkapan. Nah, masing-masing nilainya 1.300.000. 1.300.000 ini didapat dari selisih antara perlengkapan awal yaitu 3 juta dikurangi dengan perlengkapan akhir yaitu 1.700.000, hasilnya 1.300.000. Jika di neraca saldo dicatat sebagai beban perlengkapan, maka jurnal yang harus dibuat nanti dalam jurnal penyesuaian dicatat sebagai perlengkapan. Nah, contohnya persediaan beban perlengkapan toko di neraca saldo itu sebesar 3 juta.
sedangkan di akhir periode sebesar 1.700.000. Maka buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018. Jawabannya, jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu di sebelah debit yaitu ada akun perlengkapan, sedangkan di sebelah kreditnya ada beban perlengkapan toko. Masing-masing nilainya sebesar 1.700.000, yaitu memakai nilai pada akhir periode. Selanjutnya yaitu penyesuaian yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Nah, biaya-biaya yang belum atau merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Itu yang dinamakan beban dibayar di muka. Ada dua metode yang digunakan dalam penyesuaian akun beban dibayar di muka, yaitu yang pertama yaitu metode harta, yang kedua yaitu metode beban. Nah, metode yang pertama yaitu metode harta. Untuk metode harta, jika dicatat sebagai harta, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Contohnya, yaitu data neraca saldo awal tahun 2018, sewa dibayar di muka itu sebesar 6 juta. Sewa dibayar tanggal 1 Januari 2018 untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018. Nah, jika dicatat sebagai harta, maka perhitungannya yaitu sebagai berikut. Perhitungannya 1/3 yang artinya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018 sewa yang sudah terpakai itu baru 1 tahun dari masanya yaitu 3 tahun. Jadi 1/3. Nah, dikali 6 juta dikali biaya sewanya 6 juta, maka hasilnya yaitu 2 juta. Lalu jurnalnya seperti apa? Jurnalnya yaitu di sebelah debit beban sewa dan di sebelah kredit yaitu sewa dibayar di muka. Masing-masing nilainya 2 juta. Metode yang kedua yaitu metode beban. Jika dicatat sebagai beban, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Nah, contohnya, data neraca saldo 2018, beban sewa sebesar 6 juta. Kemudian, sewa dibayar pada tanggal 1 Januari 2018 untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018 apabila dicatat sebagai beban. Nah, jurnalnya yaitu, kita hitung dulu, perhitungannya 2/3. Kenapa 2/3? 2 ini berarti sisa sewa yang belum terpakai, yaitu selama 2 tahun dari 3 tahun. Jadi 2/3 dikali dengan 6 juta. 6 juta yaitu beban sewanya, maka hasilnya yaitu 4 juta. Jurnalnya yaitu di sebelah debit adalah sewa dibayar di muka dan di sebelah kredit yaitu beban sewa. Masing-masing nilainya sebesar 4 juta. Lalu akun penyesuaian yang keempat yaitu adalah pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Nah, pendapatan diterima di muka merupakan utang karena perusahaan telah menerima sejumlah pembayaran atas suatu pekerjaan yang belum dikerjakan. Ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode utang.
Yang kedua adalah metode pendapatan. Penyesuaian yang kelima, untuk penyesuaian kelima yaitu beban yang harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Masih ada beban yang harus kita bayar, artinya utang itu bertambah. Nah, sebuah perusahaan itu mempekerjakan 5 pekerja dengan upah masing-masing itu 50.000. Nah, per hari. Upah dibayarkan setiap harinya, lalu setiap hari Sabtu. Nah, untuk masa 6 hari kerja. Nah, selanjutnya pembayaran upah itu terakhir dilakukan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012. Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember yaitu 1 hari, yaitu hari Senin di tanggal 31 Desember 2012. Maka perhitungannya seperti apa? Perhitungannya yaitu karena ini 5 pekerja berarti dikali 1 hari. 1 hari dapat 50.000 dikali 50.000 hasilnya 250.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat yaitu di sebelah debitnya yaitu beban gaji dan di sebelah kreditnya yaitu utang gaji. Masing-masing nilainya yaitu 250.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian yang keenam. Untuk yang keenam yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang masih ada atau yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya kepada kita. Artinya ada penambahan piutang. Piutang itu bertambah di debit dan pendapatan itu bertambah di kredit. Lalu contohnya seperti ini. Contohnya yaitu pada akhir tahun 2016 masih terdapat bunga yang masih harus kita terima atau ditagih yaitu bunga bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, masing-masing bunga ya per bulannya yaitu 200.000. Nah, pendapatan bunga tersebut akan diterima pada tanggal 3 Januari 2017 di tahun selanjutnya. Artinya perhitungannya yaitu bunganya yang di bulan Oktober sampai Desember harus kita hitung, yaitu 3 bulan. Nah, 3 bulan ini dikali bunga per bulannya 200.000, berarti hasilnya itu 600.000. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu di sebelah debit kita catat piutang bunga dan di sebelah kredit kita catat pendapatan bunga. Masing-masing nilainya 600.000. Masih ada 2 penyesuaian lagi yaitu penyusutan dan piutang tak tertagih. Nah, untuk kedua penyesuaian ini akan dijelaskan oleh Pak Giraldi. Simak baik-baik ya. Yang pertama, penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap. Nilai aktiva tetap memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan aktiva lancar. Sedangkan harta lancar setelah digunakan itu langsung habis. Contohnya adalah ballpoint, gitu ya. Nah, ketika digunakan terus-menerus maka akan habis. Berbeda dengan harta tetap. Dalam penggunaannya dapat digunakan berkali-kali bahkan dalam waktu yang cukup panjang. Maka dalam akuntansi dibuatkan penyusutan harta tetap itu sendiri yang digunakan untuk menghitung pengurangan nilai ekonomis harta. Contohnya seperti ini, kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dan lain-lain secara fisik terlihat utuh, padahal secara ekonomis nilainya sangat berkurang, gitu ya. Maka jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan di debit dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan, yaitu aktiva tetapnya apa, gitu ya. Ada beberapa contoh lagi, ya. Ada beberapa contoh lagi. Ya, contohnya dalam neraca saldo terdapat perkiraan kendaraan sebesar 60 juta pada tanggal 1 Juli 2017. Dibeli kendaraan baru
sebesar 40 juta. Gitu. Nah, maka penyusutan kendaraan masing-masing ditetapkan sebesar 10%. Maka perhitungannya yaitu adalah kendaraan dalam neraca saldo adalah sebesar 60 juta, lalu harga kendaraan barunya 40 juta, maka kendaraan lama sekitar 20 juta. Nah, harga kendaraan lama dikalikan 10%-nya yaitu adalah sebesar 2 juta. Maka kendaraan baru dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu adalah sekitar 6 bulan. Nah, untuk itu 6/12 dikali 10%-nya dikali harga kendaraan baru di sini adalah 40 juta, hasilnya adalah 2 juta. Maka jumlah penyusutan untuk kendaraan adalah sebesar 4 juta. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan di debit 40 juta dan di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan adalah sebesar 4 juta. Nah, berikutnya yaitu adalah tentang piutang tak tertagih. Nah, dalam perusahaan biasanya penjualan dilakukan secara kredit, maka timbullah piutang. Nah, piutang ini dapat tak tertagih sehingga menjadi beban bagi perusahaan, gitu ya. Nah, resiko yang dialami perusahaan akibatnya adalah piutang tersebut tidak dapat dibayar atau bisa dibilang tidak tertagih, gitu ya. Nah, contohnya adalah suatu perusahaan menetapkan 3% dari piutang tersebut adalah tidak tertagih sebesar 18 juta. Maka perhitungannya adalah 3% dikalikan 18 juta, maka hasilnya adalah 540.000. Maka jurnal penyesuaian adalah di debitnya adalah beban piutang tak tertagih 540.000 dan di kreditnya adalah cadangan piutang tak tertagih 540.000. Nah, sampai sini saja yang kita pelajari, yaitu pertama apa fungsi jurnal penyesuaian, lalu kedua apa saja akun yang perlu dilakukan untuk penyesuaian, yang ketiga bagaimana menganalisis transaksi penyesuaian. Nah, bagaimana nih pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini mengenai ayat jurnal penyesuaian? Semoga kalian semua yang nonton video ini bisa paham ya mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sampai jumpa pejuang akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.